Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febriana Sari, NIM 1905121470 dari kelas Sistem Informasi 2019B. Jadi, kali ini kita akan praktikum mengenai routing dinamik. Tujuannya yaitu: 1. Mengetahui cara kerja routing dinamik. Yang kedua, mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Nah, selanjutnya pengertian dari dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberi informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Selanjutnya, macam-macam dari routing dinamik yaitu ada RIP, Routing Information Protocol, IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Shortest Path First, EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, BGP, Border Gateway Protocol. Kelebihan dari routing dinamik yaitu: 1. Hanya mengenalkan alamat network yang berhubungan langsung dengan routernya. 2. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. 3. Tidak terjadi penambahan suatu network baru. Tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Dan yang terakhir, lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur layer yang ada bila suatu jalur rusak. Nah, pengertian dari RIP atau Routing Information Protocol sendiri adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol. Jadi kita langsung ke percobaannya. Yang pertama yaitu skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP v2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Ini merupakan skema jaringan simulasi routing dinamik. Kita meneruskan yang kemarin seperti yang routing statik kemarin. Selanjutnya, langkah percobaan. Yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Kita langsung masuk ke Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama PC 1 kita atur IP address-nya dan sebagainya. PC 2 seperti ini, PC 3 seperti ini. Selanjutnya router 1. Nah, di router 1 fast Ethernet ini gateway dari PC 1. Selanjutnya fast Ethernet 2 yang menghubungkan dengan PC 2, serial 2 yang menghubungkan dengan router 2, sedangkan serial 3 ini menghubungkan dengan router 3. Yang router 2 juga sama, fast Ethernet ini menghubungkan dengan dengan PC 3, serial 2 menghubungkan dengan router 1, dan serial 3 menghubungkan dengan router 3. Nah, di router 3 juga sama, fast Ethernet menghubungkan dengan server 1, fast Ethernet 1 menghubungkan dengan server 2, serial 2 menghubungkan dengan router 1, dan serial 3 menghubungkan dengan router 2. Selanjutnya, isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Nah, seperti ini. Kita coba di router yang 1. Sebelumnya kita off-kan dulu biar enggak terlalu ramai. Di router 1
kita harus memastikan bahwa statiknya ini kosong ya. Di RP1 ini berhubungan dengan router 2, kita tambahkan selanjutnya dengan router 3, selanjutnya dengan PC 1 8.1. Udah. Selanjutnya router yang kedua, statiknya kosong, RIP nya kita tambahkan berhubungan dengan router 1, selanjutnya berhubungan dengan router 3, terus sama PC 3. Yang terakhir di router 3, statiknya kosong, RIP nya kita tambah. Nah, di router 3 ini memiliki 4 RIP karena dia kan berhubungan dengan 4. Ada server 1 33.3.0, terus server 2, selanjutnya router 1, dan yang terakhir router 2. Nah, oh iya, tadi yang fast Ethernet sama serial per router jangan lupa untuk statusnya di on kan ya. Oke, kita telah merubah RIP nya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Ini untuk mengaktifkan RIP yang versi 2. Kita masuk ke Cisco nya, router CLI, di sini kita ketik no auto summary enter version 2. Yang router 2 juga sama, version 2. Yang router 3 juga sama, CLI no auto summary sama version 2. Selanjutnya yang keempat, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab configuration global setting save. Router 1 configuration global setting save, router 2 configuration global setting save, yang router 3 save. Sudah di save. Yang kelima, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device ALT plus S. Yes. Nah, ini yang pertama ini merah, tapi kita tunggu nanti akan berubah warna menjadi hijau. Nah, udah hijau. Selanjutnya, untuk yang keenam, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah berikut pada CLI router. Show IP router. Show IP router.
show IP route, salah route. Nah, akan tampil ini ada RR-nya seperti ini. Selanjutnya router yang kedua, CLI show IP route. Yang ketiga juga sama. Yang ketujuh, pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut: edit filter, event list, IPv4 dan ICMP. Kita lakukan percobaan PC1 ke PC2. Simulation, edit filter, ini udah ICMP. Kemudian kita coba PC1 ke PC2. Kita amati, sebentar, kita delete dulu, mungkin ini tabel ARP nya belum masuk. Kita ulangi dari PC1 ke PC2, melewati router 1 ke PC2, kemudian dari PC2 dikembalikan ke PC1 melalui router. Kita delete dulu. Kedua, PC1 ke PC3, PC1 ke PC3, melewati router 1 ke router 2. Maaf, ini pasti tabel ARP nya juga belum. Kita ulangi dari PC1 ke PC3, kita pelan-pelan aja. Dari PC1 ke router 1, kemudian ke router 2, dari router 2 ke PC3, kemudian dari PC3 dikembalikan ke PC1. Udah gampang, kita delete. Yang ketiga, dari PC1 ke server 1, dari PC1 ke server 1, melewati router 1, kemudian ke router 3. Kok seperti ini terus ya, ARP nya ini lama masuknya. Dari PC1 ke router 1, kemudian ke router 3, dari router 3 ke server 1 akan dikembalikan ke PC1. Selanjutnya, kita delete. Dari PC1 ke server 2, dari PC1 ke server 2. Kita amati apakah ARP nya sudah masuk. ARP nya kita ulangi ya, maaf, dari PC1 ke server 2, dari router 1 ke router 2, kemudian ke server 2, dari server 2 dikembalikan ke PC1. Udah centang, kita delete. Selanjutnya dari PC3 ke PC1, dari PC3 ke PC1, melewati router 2, kemudian ke router 1,
dari router 1 ke PC1, kemudian dari PC1 akan dikembalikan ke PC3. Nah, kita delete. Kemudian dari PC3 ke PC2. Dari PC3 ke PC2. Ini hampir sama seperti PC1, melewati router 2, kemudian dari router 2 ke router 1. Router 1 menuju PC2 dan PC2 akan dikembalikan ke PC3. Kita delete, kita delete. Kemudian dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Nah, dari PC3 ke router 2, kemudian ke router 3. Dari router 3 menuju server 1, kemudian dikembalikan ke PC3. Selanjutnya dari PC3 ke server 2. Kita coba. PC3 ke server 2. Dari router 2 kemudian ke router 3 ke server 2. Dari server 2 dikembalikan ke PC3. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke server 2. Nah, ini server 1 ke server 2 ini kan masih dalam satu router. Nah, nanti hanya akan melewati router 3. Server 2 memberikan respon, kembalikan ke server 1. Kita delete. Kita lanjutkan yaitu dari server 1 ke PC1. Dari server 1 ke PC1. Kita jalankan ke router 3, kemudian ke router 1. Nah, setelah nyampe di PC1 akan dikembalikan ke server 1. Selanjutnya dari server 1 ke PC2. Dari server 1 ke PC2. Dari server 1 ke router 3, dari router 3 ke router 1, kemudian ke PC2. PC2 akan dikembalikan lagi ke server 1. Kemudian kita delete. Dan percobaan yang terakhir yaitu dari server 1 ke PC3. Dari server 1 ke PC3. Kita amati melewati router 2 dan melewati router 3 dan router 2, kemudian ke PC3. Dari PC3 akan memberikan respon atau feedback yang akan dikembalikan ke server 1. Kita delete. Kita kembali. Nomor 8. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penelusuran route-nya. Kita real time. Kita coba PC1. Di sini kita coba threshold 192.168. Oh, maaf, keliru. Itunya 192.168.1.64. Ini berhubungan dengan PC2. Nah, di sini terdapat ini. Kemudian selanjutnya berhubungan dengan PC3 192.168.1.128. Karena melewati router 2, nah di sini ada 12.12.12.2. Kemudian threshold
33.0. Melewati router 3. Kemudian yang ke server 2 juga sama, 43.43.43.0 akan melewati router 3. Kemudian kita coba yang PC 2. Daftar 192.168 ke PC 3. Nah, melewati router 2. Kemudian PC 2 ke server 1, melewati router 3. Kemudian ke server 2, 43. Nah, di sini tertulis bahwa dia itu melewati router 3. Kemudian kita cek yang PC 3 dulu. Desktop, command prompt, PC 3 ke PC 1, 192.168.1.0. Nah, tertulis bahwa melewati router 1. Kemudian ke server 1, seperti ini, sama seperti yang tadi, tulisannya juga trace complete. 2 1 maaf, yang server 2 43.0. Nah, melewati router 3. Kemudian kita lihat yang server 1. Di server 1 juga sama. Kita coba server 1 ke PC 1.1.0. Sini melewati router 3 dan router 1. Selanjutnya ke PC 2, 192.168.1.128. Ini juga sama. Server 2 juga sama. Selanjutnya yang ke-9, yaitu buat skenario jalur routing R1 R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 R3. Misal interface serial R3 arah R1. Kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Nah, kita coba. Kalau ini ya, serial 2 yang menghubungkan antara router 1 dengan router 3. Kita port statusnya kita off-kan. Nah, di sini terlihat bahwa ini tandanya merah. Kemudian kita tunggu 15-20 detik. Kita tunggu sampai 15-20 detik. Nah, sepertinya sudah. Kemudian kita coba cek dari PC 1 ke server 1. Kita amati dari router 2, kemudian ke router, dari router 1 kemudian ke router 2, karena kan jalur yang ke router 3 tadi diputus. Kemudian ke server 1 kan dikembalikan lagi ke PC 1. Kita delete, kita coba lagi dari PC 2 ke server 2. Dari router 1 ke router 2, kemudian ke router 3 dan ke server 2. Dari server 2 akan dikembalikan lagi ke PC 2. Nah, jadi routing dinamik ini langsung kalau dia itu kalau ada kabel yang diputus, maka dia itu otomatis akan melewati router, akan melewati kabel-kabel yang masih terhubung, seperti itu.
Nah, jadi kesimpulan dari praktikum routing dinamik kita kali ini berhasil. Terima kasih, maaf apabila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.